Shalom bagi kita semua, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Segera kita akan mulaikan ibadah kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan, biar kita boleh menikmati lawatan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Mulia, sembah Raja mulia. Kuasa
semua pujian kemuliaan sampai selama-lamanya. Inilah kami umat-umat-Mu, kami rindu beribadah kepada Engkau. Berkati kami semua, biar kami semua yang datang, kami yang mendengar ibadah ini, kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mulaikan ibadah kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan, sebab Dia Allah yang layak kita tinggikan, Dia Allah yang layak kita muliakan. Kita berdiri semua, kita angkat pujian, satu hal yang kurindu. Kerinduan kita berdiam di dalam rumah Tuhan, menikmati semua kebaikan Tuhan, menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di rumah-Mu yang di dalam pujian dari pulau dan benua. Haleluya.
Dia Allah kita, Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Dia Raja di atas segala raja. Angkat pujian, sungguh besar setiamu. Kita percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Dia yang setia, Dia yang selalu ada bagi saya dan saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang besar dalam hidup kami. Kami ada, kami masih bisa bergerak bernafas. Itu semua karena kebesaran Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Puji Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di
Kamu melawat setiap kami, biar kami boleh merasakan pemulihan daripada Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami, Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, Tuhan, agar setiap taburan-taburan firman Tuhan yang akan kami terima boleh masuk di dalam hati kami, dan firman-Mu itu boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ini hidup kami bawa kepadamu, Tuhan. Betapa kami rindu akan kebenaran firman Tuhan, karena firman-Mu adalah kehidupan kami, Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biar urapan kuasa Tuhan menyertai pelayanan hamba-Mu, biar kami semua yang mendengar diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, siap dengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa lagi dalam kasih Tuhan. Kita ada sebagaimana ada, semua ini karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Mari saya mengajak kita untuk membuka Alkitab. Kita akan lihat dalam kitab Yesaya pasal 60 ayatnya yang pertama. Yesaya 60 ayat yang pertama. Kalau sudah dapat kita akan baca sama-sama. Jemaat Tuhan yang ada di sini, yang ada di rumah masing-masing juga, yang mengikuti siaran online, boleh kita baca sama-sama ayat ini. Yesaya pasal 60 ayat yang pertama. Mari kita berdiri sama-sama semua. Kita baca sama-sama. 2, 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Puji nama Tuhan. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Saudaraku sekalian, dalam Yesaya 60 ayat yang pertama ini ada sebuah seruan kepada umat Tuhan untuk bangkit menjadi terang, sebab terang datang. Saudara sekalian, terang lawan katanya gelap. Terang dan gelap tentu sangat berbeda, ya. Dua hal yang sangat berbeda. Nah, dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, ketika gelap gulita menutupi samudera raya, dan saat itu Allah menciptakan terang, dan Tuhan memisahkan gelap dan terang, ya. Terang dan gelap dipisahkan. Gelap di waktu malam dan terang di waktu siang. Gelap dan terang tidak bisa bertemu, tidak bisa menyatu, tidak bisa bersama, ya. Dua hal yang berbeda di tempat yang berbeda. Ya, kalau gelap di malam hari, siang terang di siang hari. Saudaraku sekalian, dalam keadaan gelap, pasti orang tidak bisa melihat apa-apa. Orang tidak bisa beraktivitas, tidak bisa bekerja, tidak bisa melakukan apa-apa, ya. Kita ingat peristiwa yang pernah terjadi di Mesir pada waktu Tuhan memberikan tulah kepada orang Mesir, ya, karena tidak mengizinkan bangsa Israel pergi beribadah di padang gurun. Saudara sekalian, apa yang terjadi? Tulah yang ke-9, gelap gulita. Gelap gulita menutupi
daerah Mesir saat itu. Dan dikatakan dalam kitab Keluaran, orang-orang Mesir tidak bisa melihat apa-apa. Mereka yang ada di pembaringan tidak bisa bangun. Orang tidak bisa melihat orang yang lain. Orang tidak bisa berjalan apalagi beraktivitas, saudara, ya. Gelap membuat orang tidak dapat berbuat apa-apa. Gelap membuat orang tidak berdaya. Gelap membuat orang tidak bisa melakukan sesuatu, saudaranya. Berbeda dengan terang, saudaranya. Terang memungkinkan orang dapat beraktivitas, dapat bekerja, dapat melakukan sesuatu. Itu sebabnya di siang hari orang beraktivitas dengan bebas, orang bekerja, saudara, ya, karena ada terang, ya. Orang bisa melakukan aktivitas apa saja, saudara, ya, bisa ke kantor, bisa ke kebun, ya. Tetapi di malam hari orang hanya bisa beristirahat, saudaraku sekalian, ya. Terang, saudara, sangat penting dalam kehidupan manusia, saudara, ya. Dalam melakukan perjalanan, saudara, kalau berjalan di malam hari, orang biasa membawa lampu. Kalau dulu belum ada listrik, saudara, saya ingat dulu, ya, waktu di kampung, kalau mau ke kebun, ya, malam-malam kita pergi karena mau cari durian yang jatuh, ya. Kalau di kampung dulu biasanya kita mencari durian yang jatuh di waktu malam, ya. Kalau siang tunggu pagi sudah habis, orang lain sudah ambil, saudara, ya. Jadi kita bawa senter, ya, untuk menerangi perjalanan ke kebun, saudara, ya. Dan untuk melihat durian yang jatuh itu pakai senter, pakai lampu. Kalau enggak kelihatan, saudara, ya. Jadi betapa pentingnya terang dalam kehidupan kita untuk beraktivitas dan lain sebagainya, saudaraku, ya. Nah, saudaraku, gelap di dalam firman Tuhan, ya, selalu identik dengan dosa. Gelap identik dengan perbuatan yang jahat, saudaraku sekalian, ya. Dan saya katakan tadi, gelap adanya di waktu malam, ya. Secara alami kita lihat, dan kita lihat di waktu malam ada banyak sekali kejahatan yang terjadi, dan perbuatan dosa paling banyak terjadi di waktu malam. Perampokan, ya, pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, ya, perzinahan, itu terjadi paling banyak di waktu malam, di waktu gelap, saudaraku sekalian, ya. Jadi gelap, saudara, identik dengan perbuatan yang jahat. Sedangkan terang, saudara, sangat berbeda dengan gelap. Terang, saudara, identik dengan perbuatan baik. Terang identik dengan kebenaran. Terang identik dengan kekudusan. Terang identik dengan kehendak Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, di dalam gelap manusia
dipenuhi dengan dosa, saudaraku sekalian. Dan manusia yang hidup dalam gelap pasti, saudaraku, tidak tenang, ya. Manusia yang hidup dalam dosa pasti tidak ada damai. Manusia yang hidup dalam dosa pasti nggak ada kesenangan, saudara, ya. Kita ingat dalam kitab Kejadian ketika manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa, ketika mereka jatuh ke dalam dosa, ya, karena melanggar perintah Tuhan, apakah mereka ada damai? Tidak, saudara, ya. Mereka diliputi dengan perasaan tidak tenang. Mereka bahkan diliputi dengan perasaan ketakutan. Ketika mereka mendengar langkah Tuhan Allah di taman, mereka lari bersembunyi, ya. Mereka sadar mereka sudah bersalah. Mereka sadar mereka sudah berbuat jahat. Mereka sudah tidak mematuhi perintah Tuhan. Jadi orang yang melakukan kesalahan, orang yang melakukan dosa, orang yang melakukan kejahatan, pasti hidupnya tidak tenang, pasti hidupnya tidak damai, pasti hidupnya diliputi dengan kekhawatiran, dengan ketakutan. Dan orang yang melakukan kejahatan dan dosa pasti akan bersembunyi, ya, bersembunyi dari kejaran aparat tentunya, ya, kalau melakukan kejahatan. Ketakutan meliputi orang yang hidup dalam dosa. Kita lihat lagi pada waktu Kain membunuh Habil adiknya. Apakah dengan membunuh Habil adiknya Kain merasa tenang? Kain merasa damai? Kain merasa sejahtera? Tidak, saudara. Justru dia tidak tenang. Justru dia tidak ada kedamaian dengan membunuh Habil adiknya, saudara. Jadi prinsipnya orang yang melakukan dosa pasti hidupnya tidak tenang. Sebab itu kalau kita mau tenang, kalau kita mau hidup damai, kalau kita mau hidup sejahtera, jauhi dosa, jauhi hal-hal yang jahat, jauhi hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, terang membawa kita untuk mengenal kebenarannya. Salah satu fungsi daripada terang adalah sebagai penunjuk jalan, saudara, ya. Pada waktu orang-orang Majus, ya, menuju ke Bethlehem, mereka dipimpin oleh terang bintang, saudara, ya. Ada bintang yang menerangi perjalanan mereka dari benua timur sampai ke Bethlehem. Mereka dipimpin oleh terang bintang, saudaraku. Dan demikian juga, saudara, ya, terang itu dikatakan, ya, terangmu datang. Siapa itu, saudara, ya? Terangmu datang, ya. Coba saya baca sekali lagi, ya, dikatakan sini, ya. Sebab terangmu datang. Terang yang dimaksud di sini menuju kepada Mesias, anak Allah yang hidup. Dia katakan, akulah terang dunia. Yesuslah terang dunia. Terangmu datang. Kita sambut dia, ya.
Kita sambut Dia dalam hati kita, kita sambut Dia dalam rumah kita, kita sambut Dia dalam keluarga kita, kita sambut Dia dalam setiap aktivitas hidup kita. Kalau Yesus hadir di hati kita, kalau Yesus hadir dalam keluarga kita, kalau Yesus hadir di aktivitas kita, maka hidup kita akan menjadi terang. Ya, kita akan bisa melihat, kita akan bisa tahu, kita akan bisa mengerti, karena ada terang yang hidup, ada terang. Saudaraku sekalian, ya, bangsa Israel pernah mengalami masa-masa gelap, saudara, ya, ketika Allah tidak berfirman, ya, tidak ada nabi, saudara, yang menyampaikan firman. Mereka hidup di masa gelap. Mereka tidak bisa membedakan lagi mana tangan kanan, mana tangan kiri, mana kebaikan, mana kejahatan. Mereka sudah tidak bisa membedakan. Ya, itu di zaman gelap. Jadi orang yang hidup dalam kegelapan, dia tidak bisa membedakan lagi mana yang baik, mana yang jahat. Saudara, ya, mana yang berkenan kepada Allah, mana yang tidak. Dia sudah tidak bisa membedakan. Kenapa? Karena kegelapan sudah menguasai hidupnya. Kalau kegelapan sudah menguasai kehidupan seseorang, dalam keadaan terjepit, dia pasti mengambil jalan pintas. Ya, dia pasti mengambil jalan pintas. Orang yang dikuasai oleh kegelapan, sekali lagi, dia sudah tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak, mana yang berkenan kepada Allah, mana yang tidak. Itu sebabnya Yesus datang ke dalam dunia, ya, untuk menerangi dunia ini yang gelap. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan semua manusia yang berdosa. Ya, betapa luar biasanya kasih Allah bagi saya, bagi saudara, bagi semua umat manusia yang ada di muka bumi ini. Tuhan datang, Yesus datang, ya, menerangi manusia yang hidup dalam kegelapan dan menyelamatkan semua manusia. Itulah sebabnya, saudara, ada sebuah seruan, ada sebuah panggilan, ya, bangkitlah, ya, bangkitlah, menjadi teranglah, ya. Saudara, dengan kata lain, ini sebetulnya sebuah panggilan Allah bagi umat Tuhan. Bangkitlah, bertobatlah, tinggalkan kegelapan, datang pada terang yang sempurna. Ya, bangkit, ya, tinggalkan dosa, tinggalkan kegelapan, tinggalkan perbuatan-perbuatan jahat, tinggalkan hal-hal yang tidak benar. Datang kepada terangnya yang sempurna, datang kepada Yesus yang memberikan jaminan hidup yang kekal. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, panggilan ini tidak hanya datang bagi umat Israel, tetapi panggilan ini datang buat kita semua, datang buat semua umat manusia. Bangkitlah, ya, datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan berarti harus tinggalkan kehidupan yang lama, tinggalkan kehidupan yang gelap, tinggalkan hal-hal yang tidak beres, saudara, dan datang kepada terang yang sempurna. Jadi orang yang mau datang kepada terang itu, saudaraku sekalian,
dia harus meninggalkan kehidupannya yang gelap, saudara ya. Karena terang dan gelap tidak bisa bersatu. Terang dan gelap tidak bisa bersama. Yesus adalah terang. Kalau kita datang kepada Yesus, kita harus tinggalkan hal-hal yang gelap. Kehidupan kita yang gelap, kita harus tinggalkan. Kita harus menjadi terang, saudara ya. Menjadi terang berarti harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Menjadi terang harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Menjadi terang harus hidup berkenan kepada Tuhan, saudaraku sekalian. Ya, kita akan mampu menjadi terang kalau kita ini ada terangnya Yesus, saudaraku sekalian ya. Kita dikatakan adalah garam dunia, ya, dikatakan terang dunia. Bagaimana kita menjadi terang? Tentu kita harus menyambut Dia, ya, menyambut Yesus yang adalah terang dunia. Saudaraku sekalian, dunia dikuasai oleh kegelapan. Dunia kita lihat penuh dengan kejahatan, penuh dengan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan hanya anak-anak Tuhan yang mampu menerangi dunia ini, saudaraku sekalian ya. Anak-anak Tuhan yang dipenuhi oleh firman, yang memiliki terang Kristus, akan mampu menerangi dunia dimanapun dia berada. Bangkitlah, jadilah terang, ya. Lihat, terangmu datang. Terang yang sempurna, Yesus Kristus telah datang. Mari kita buka hati kita mau sambut Dia, saudara. Kita akan merayakan, saudara, kelahiran Yesus, ya. Dia pernah datang ke dalam dunia. Kita mau bersuka cita, kita mau bergembira, kita mau bersyukur kepada Tuhan karena anugerah terbesar yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, itu keselamatan, yaitu hidup yang kekal. Melalui pengorbanan Yesus kita diselamatkan. Melalui pengorbanan Yesus, saudara, kita boleh memperoleh hidup yang kekal. Sebab itu, mari kita sebagai umat Tuhan, kita mau jaga terang itu dalam hidup kita, ya. Jangan sampai padam, ya, terang yang ada dalam hidup kita, saudara. Kita jaga supaya kita tetap menjadi berkat, supaya kita tetap berdampak bagi orang lain, supaya kita tetap berkenan kepada Tuhan. Kita jaga terang itu dalam hidup kita, saudara sekalian ya. Ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ada banyak masalah, ada banyak tekanan yang datang dalam kehidupan kita di tengah-tengah mengiring Tuhan. Tetapi mari kita tetap pertahankan iman kita. Jangan rusakkan, saudara, ya, kehidupan imanmu, kehidupan kesetiaanmu, ketaatanmu kepada Tuhan. Kita harus jaga sekalipun ada di tengah-tengah banyak pergumulan hidup, saudara. Biarlah kita jadikan, saudara, pergumulan-pergumulan yang datang dalam kehidupan kita sebagai motivasi kita untuk tetap taat, setia sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Yesus yang kita imani, yang kita percaya, kita yakin pasti akan datang. Kita melihat tanda-tanda zaman, saudara, yang memberikan sebuah sinyal bahwa Tuhan tidak lama lagi akan datang. Sebab itu, mari
kita mau berjaga-jaga dan berdoa. Firman Tuhan sudah mengingatkan kepada saya dan saudara ya, berjaga-jagalah dan berdoalah, karena kamu tidak tahu kapan ya Mesias itu akan datang. Saudara, mari kita persiapkan hati kita, kita persiapkan hidup kita, supaya ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, kita semua sudah siap. Enggak ada yang enggak siap, tapi kita semua siap, dan kita akan menikmati janji-janji Allah yang besar. Amin. Puji nama Tuhan. Renungan firman saya tibakan di sini. Mari kita mau sambung dengan satu pujian. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Kakiku terang bagi jalanku, firman-Mu berita bagi kakiku terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, saya kita semua bangkit berdiri. Berita bagi kakiku terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Kan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku terang bagi jalanku. Kita nyanyikan sekali lagi pujian ini lebih sungguh-sungguh lagi, dan nanti kami serahkan kepada Ibu Gembala untuk berdoa dalam doa. Buat kebenaran firman-Mu. Saat ini kami sudah menerima kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami berjalan di jalan terang-Mu ya Tuhan. Tuntun kami di jalan-Mu supaya kami tidak tersesat Tuhan. Karena betapa jahatnya, betapa gelapnya dunia ini tanpa terang Tuhan. Biar Tuhan hadir di dalam hidup kami, menerangi hidup kami, menerangi perjalanan kami, supaya kami tidak tersesat Tuhan. Betapa kami merindukan tuntunan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah mengingatkan kami untuk kami selalu berjalan di jalan terang-Mu ya Tuhan, supaya kami tiba di tempat tujuan yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kami. Tanamkan firman-Mu di hati kami, supaya firman-Mu boleh bertumbuh, berakar, berbuah-buah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Biar terang Kristus boleh memancar di dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi saksi kemanapun kami pergi dan kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biar kami boleh melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami setiap hari. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, biar urapan kuasa Tuhan terus menyertai pelayanan hamba-Mu. Biar lewat pelayanan hamba-Mu banyak jiwa boleh dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya Tuhan, kita angkat pujian. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita
berdiri, nyanyikan sama-sama. Kembali kami tunduk di hadapan-Mu ya Bapa. Hati kami penuh ucapan syukur. Kami percaya Engkau ada di tengah kami. Kami berdoa lawatan Tuhan terjadi bagi kami di sini, bagi semua jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang menyaksikan siaran online. Tuhan memberkati. Kami bersuka cita ya Tuhan Yesus, karena Engkau telah datang ke dalam dunia menebus dosa-dosa kami semuanya. Kami bersyukur buat anugerah terbesar yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan memberkati bangsa kami, negara kami, memberkati pemerintah kami. Tuhan, Engkau menolong pemerintah kami dalam mengatasi, menyelesaikan setiap masalah-masalah yang terjadi dengan bangsa kami. Tuhan, berkati kota kami, berkati lingkungan kami. Kami akan pulang dari tempat ini. Tuhan sertai kami, tibakan kami di rumah kami dengan segala selamat. Terima kasih ya Tuhan. Kita terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah aktivitasmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah persekutuan kita, diberkatilah bangsa dan negara ini. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat siang. Tuhan